Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rif'atun Nafida, mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas C yang asik, menarik, dan penuh simpati. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai RPP. Apa itu RPP? Oke, langsung saja. RPP merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP ini dikembangkan dari silabus. Dengan kata lain, RPP merupakan penjabaran dari silabus yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Untuk penjelasan mengenai silabus, kalian bisa lihat di video sebelumnya yang berjudul Silabus dan Prata. Lanjut, RPP wajib disusun oleh setiap pendidik dari suatu mata pelajaran. RPP akan mendorong guru untuk lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu, RPP akan memberikan pedoman pada guru untuk melaksanakan pembelajaran secara sistematis, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Yang selanjutnya yaitu komponen RPP. Nah, untuk komponen RPP ini diatur dalam Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016. Jadi, berdasarkan Permendikbud ini, komponen RPP itu terdiri dari 13 komponen. Kemudian, oleh Nadiem Anwar Makarim yang menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, mengeluarkan kebijakan baru tentang Rencana Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP melalui Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 yang mengubah kebijakan sebelumnya tentang penyusunan dan format RPP Kurikulum 2013. Penyusunan RPP sebelumnya itu memang dianggap terlalu sulit dan memakan banyak waktu atau menyita waktu guru, sehingga guru lebih fokus menggarap RPP-nya daripada pembelajaran. Kebijakan baru ini memberikan kemudahan dalam penyusunan perangkat mengajar bagi guru. Dalam Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 dijelaskan bahwa 1. RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Kemudian, dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, di sini yang menjadi komponen inti dari RPP adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru. Adapun komponen lainnya yaitu bersifat pelengkap. Nah, dari sini dapat diketahui bahwa komponen yang harus ada dalam RPP yaitu tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru. Kemudian untuk yang lainnya gimana? Untuk yang lainnya itu hanya sebagai komponen pelengkap yang tidak harus terlampir dalam RPP. Kemudian isi dari surat edaran itu, sekolah atau guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Jadi boleh antara satu guru dengan satu lainnya itu format RPP-nya berbeda, karena
Yang terpenting itu tadi 3 komponen inti. Jika formatnya di sini berbentuk tabel, di sini tidak, itu tidak masalah. Yang penting dijelaskan tujuan, langkah-langkah dan penilaian yang dilakukan oleh guru. Oke, untuk contoh dari RPP yang sesuai dengan surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 14 tahun 2019, kalian bisa simak penjelasan yang berikut ini. Oke teman-teman, ini adalah format dari RPP yang saya buat yang mengacu pada surat edaran dari Kemendikbud nomor 14 tahun 2019, di mana di dalamnya itu mencakup 3 komponen inti dari RPP, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. Dalam surat edaran ini, RPP yang dimaksud yaitu RPP 1 lembar. RPP 1 lembar yaitu RPP yang di dalamnya mencakup 1 lembar saja dalam setiap pertemuannya. Oke, langsung saja. Di sini komponen RPP yang saya tulis yaitu ada satuan pendidikan MTS Nahdlatul Ulama Kebumen, kelas atau semester, kelas 8 semester 1, pelajaran fikih, dan alokasi waktu. Untuk alokasi waktu ini kita ambil dari program tahunan dalam setiap pertemuannya. Mari untuk program tahunan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini dalam materi 1, materi tentang sujud di luar sholat, itu ada 7 jam pelajaran. Nah, ada 7 jam pelajaran. Jadi, dalam setiap pertemuannya itu saya 1 minggu mendapatkan 2 jam pelajaran dikali 40 menit. Jadi, pertemuan untuk khusus materi ini itu ada 4 pertemuan. Untuk pertemuan pertama 2 kali 40 menit. Pertemuan kedua saya 2 kali 40 menit. Pertemuan ketiga 2 kali 40 menit. Dan pertemuan keempat itu 1 kali 40 menit khusus untuk materi tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Oke. Selanjutnya ada materi sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Komponen inti dari RPP itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu hasil maksud yang ingin dicapai dari mempelajari materi ini. Itu di sana saya ada memahami pengertian, menyebutkan hukum, dapat menjelaskan sebab-sebab, dapat menjelaskan rukun, mempraktikkan sujud sahwi, dan memahami hikmah yang terkandung. Kemudian kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 komponen, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk alokasi waktu dari kegiatan inti, kegiatan pembelajaran itu kan ada 2 kali 40 menit. Jadi untuk pendahuluan itu 10 menit, kegiatan inti itu 60 menit, dan penutup itu 10 menit. Jadi pas 80 menit. Untuk kegiatan pendahuluan biasa guru melakukan salam, berdoa, kemudian memeriksa kehadiran, menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik materi yang dipelajari. Kemudian guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan. Setelah itu, kita masuk pada kegiatan inti. Kegiatan inti ini, hal pertama yang dilakukan siswa adalah peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali. Jadi mereka membaca dan menuliskan kembali tentang materi itu di buku harian mereka. Kemudian setelah membaca dan menulis kembali, siswa mencoba mengidentifikasi hal yang belum dipahami. Jadi jika ada hal yang belum dipahami, siswa bisa menuliskannya. Kemudian setelah itu peserta didik membentuk kelompok yang terdiri dari 4 orang dan mendiskusikannya. Mereka akan bertukar informasi dan mengumpulkan informasi bersama. Setelah itu peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya dan kemudian ditanggapi oleh peserta yang lainnya. Nah, di sini
Setelah presentasi, guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari sebelumnya. Dan guru kemudian memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Kegiatan ini disebut kegiatan creativity. Nah, jika tidak ada pertanyaan, guru menutup kegiatan pembelajaran. Guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar mereka pada pertemuan pertama ini. Kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan rencana pada pembelajaran berikutnya, berdoa, dan penutup. Oke, itu untuk kegiatan pembelajaran. Komponen yang terakhir yaitu penilaian hasil pembelajaran atau asesmen. Penilaian ini dilihat dari pengamatan sikap, kemudian pengetahuan, dan hasil kerja atau tugas dari peserta didik. Oke, di bagian paling akhir setelah 3 komponen itu kita menyangkupkan atau memasukkan lampiran tanda tangan antara kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Ini khusus untuk pertemuan pertama. Beda lagi pada pertemuan kedua, itu bedanya antara pertemuan pertama dan pertemuan kedua ada di kegiatan-kegiatannya. Jika pertemuan pertama itu tentang pengertian, kegiatan inti dari kegiatan pertemuan kedua itu tentang sebab-sebab tata cara. Untuk pertemuan ketiga itu tentang sebab tata cara juga, tapi sambil mempraktikkan. Nah, mempraktikkan salah satu sujud dari di luar sholat. Untuk pertemuan keempat bedanya lagi itu khusus untuk mempraktikkan sujud di luar sholat. Nah, ini untuk pertemuan keempat khusus untuk pada praktik dari sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, kemudian ini ada lembar penilaian hasil pembelajaran. Ini menyangkut pada poin ketiga dari RPP yaitu penilaian. Untuk format-formatnya itu ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap itu ada tentang sikap religius atau disiplin, tanggung jawab, toleransi. Nah, ini untuk skor-skornya mendapat skor 4 apabila sesuai dan lain-lainnya, dan predikatnya SB, B, C, dan K. Kemudian ada penilaian pengetahuan, itu jika mereka menjawab saja, kemudian apakah mereka mendefinisikan atau mendefinisikan dengan sedikit uraian atau mendefinisikan dengan penjelasan yang logis. Itu mereka disesuaikan dengan skor yang mereka dapatkan. Jika mereka menjawab saja, maka mereka memiliki skor 1. Kemudian ada penilaian kompetensi keterampilan. Nah, keterampilan di sini ada keterampilan bertanya, kemudian menjawab atau berargumentasi, memasukkan saran atau mengapresiasi. Jika mereka kemampuan bertanya itu baik, maka mereka mendapatkan skor 4 atau tinggi. Kemudian aspek-aspeknya, jika mereka selalu bertanya atau mereka jarang bertanya atau tidak pernah, seperti itu. Kemudian ada pengayaan. Pengayaan adalah seperti tes atau ulangan harian mengenai materi. Guru memberikan tugas untuk mempelajari lebih lanjut, kemudian peserta didik diberikan pertanyaan atau soal mengenai materi ini dan mereka mengerjakannya baik secara tertulis maupun lisan, bisa juga bersifat closed book ataupun open book. Kemudian jika mereka, nah ini remedial, jika mereka belum mampu mencapai target minimal itu 75%, maka mereka mengikuti kegiatan remedial. Remedial ini penugasan kepada peserta didik atau dengan tes perbaikan. Kemudian ada interaksi guru dan orang tua. Interaksi maksudnya ini interaksi antara guru yang dalam mendidik ikut berpartisipasi dalam pendidikan anak. Yang pertama, guru meminta kerjasama orang tua untuk mendampingi peserta didik ketika di rumah.
Guru juga meminta peserta didik untuk memperlihatkan hasil pekerjaan mereka kepada orang tua. Kemudian orang tua mengomentari, menandatangani, dan penilaian atau paraf itu kemudian disimpan dan menjadi portofolio siswa. Nah, untuk yang terakhir itu ada lampiran tanda tangan kepala sekolah dan guru mapel. Nah, di sini ada catatan kepala sekolah itu apabila ada pesan dari kepala sekolah untuk RPP ini dan kegiatan dari pembelajaran mapel ini. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan dan kesalahan saya dalam bertutur kata dan dalam penyampaian materi yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.